Utsman qad badali alla atazawaja. Saya sudah pikir kesimpulannya bahwa saya kagak mau kawin lagi. Qad badali, bada itu zoharo. Arti qad telah bada nampak bagi saya ya. Maksudnya setelah saya pikir-pikir ya bahwa saya sudah tidak lagi perlu kawin. Nah, itu jawaban siapa? Utsman. Kalau Umar, kata Umar ya. Ini yang meriwayatkan anaknya Abdullah. Kata Abdullah, kata bapak saya, setelahnya Utsman ditawarkan nggak mau, maka Umar berkata kepada Abu Bakar. Jadi Umar sekarang menawarkan kepada siapa? Abu Bakar. Siddiq. Kata Umar kepada Abu Bakar seperti kata Umar kepada Utsman gitu, menawarkan in syi'ta ankahtuka Hafsata. Hai Abu Bakar, jika kamu mau saya nikahkan kau dengan anak saya Hafsah. Fasomata. Nah, Abu Bakar diem. Ya, kalau siapa Utsman kan saya pikir-pikir gitu jawab. Tapi kalau Abu Bakar enggak jawab. Abu Bakar ditawarkan, dia hanya diam, fasomata. Fakuntu, ini kata Umar, fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Arti kata Umar, saya mengharap agar supaya Abu Bakar ya langsung menjawab katanya, bukan seperti Utsman. Namun Abu Bakar pun nggak menjawab, bukan hanya nggak menjawab, Abu Bakar malah diam. Fala bisa layali. Nah itu sudah beberapa hari Abu Bakar nggak ada jawaban sama sekali. Kalau Umar kan setelah beberapa hari ya memberitahu bahwa saya udah tidak lagi perlu kawin. Kalau Abu Bakar malah diam. Sehingga khotobahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mungkin Nabi Muhammad tahu nih Abu Bakar, Utsman ditawarin ya, enggak mau, kemudian Abu Bakar enggak mau, kemudian langsung Nabi kita enggak pakai tanya lagi ya, melamar Hafsah ya. Fa'angkah tuha iya, kata Umar, maka saya nikahkan anak saya Hafsah iyahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kisah Nabi kita Muhammad mengawini Hafsah binti Umar. Nah, setelah Nabi melamar Hafsah, lakiyani Abu Bakrin. Barulah Abu Bakar menjumpai aku, kata Umar. Maksudnya Abu Bakar minta maaf kalau kemarin kenapa nawarin saya diam aja nggak berikan jawaban, maksudnya gitu. Ya, Abu Bakar menjumpai aku, kata Umar. Faqala, kata Abu Bakar, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata. Kata Abu Bakar kepada Umar, kemungkinan kamu kesal. Nah, itu. Kemungkinan kamu kesal ya kepada saya lantaran engkau nawarin saya Hafsah, saya enggak jawab begitu. Emang benar kan? Ya, Umar kan kesal juga, tawarin dia enggak jawab. Kata Abu Bakar, saya sudah merasa kalau engkau itu marah sama saya lantaran saya enggak jawab tawaran engkau. Nah, disinilah Abu Bakar memberikan alasan kenapa Abu Bakar diem. Nah, ini. Falam arji ilaika syai'an. Ya, tuh, lam arji ilaika syai'an, kau tawarkan, saya enggak bilang apa-apa. Qultu na'am. Wah, kata Umar, iya. Artinya iya, saya kesal sama ente. Gitu. Saya udah capek-capek nawarin, kamu diam aja. Qala, nah ini jawaban Abu Bakar, kenapa enggak jawab? Innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika illa anni alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakaroha. Alasan saya kau tawarkan saya diam aja, lam yamna'ni itu tidaklah ada yang mencegah,
tidak ada yang mencegah saya untuk menjawab tawaran engkau kecuali apa? Kecuali saya tahu kalau Nabi Muhammad SAW sering nyebut-nyebut Hafsah. Ya. Jadi setelahnya Hafsah menjadi janda, Nabi Muhammad kata Abu Bakar sering nyebut-nyebut apa? Hafsah. Makanya saya nggak berani. Ya, saya nggak berani menjawab tawaran kau karena Rasulullah sendiri sering nyebut-nyebut apa? Kan kalau orang nyebut-nyebut menunjukkan apa? Suka. Nah, ya, karena saya sering dengar Rasulullah sering nyebut-nyebut apa? Nah, makanya saya nggak berani menjawab tawaran kau. Ya. Falam akun li afsya sirrah, dan saya nggak akan buka rahasianya Rasulullah gitu. Ya gitu. Kecuali setelah Rasulullah mengawini Hafsah baru saya kasih tahu ya. Ya, jadi dulu sebelum Rasulullah ngelamar saya udah tahu kalau Rasul itu sering jemput-jemput. Makanya saya nggak mau ngeduluanin. Saya nggak mau membuka rahasianya Rasulullah. Walau tarokaha lakobal tuh seandainya seandainya Nabi Muhammad tidak melamar kepada Hafsah, niscaya saya akan menerima Hafsah. Ya. Saya akan terima tawaranmu menikahi siapa? Hafsah. Karena ada Rasulullah yang sering nyebut, maka saya nggak berani. Nah itulah lantaran Abu Bakar ditawarin diam aja. Nah sekarang kita kembali kepada sikapnya Umar. Ya, setelah dia punya anak Hafsah janda, sikapnya Umar coba lihat. Hadhihi hiya syahamatul haqqah. Inilah yang dilakukan Umar yang dikatakan ya keberanian ya. Kesatriaan yang luar biasa. Ya, satria luar biasa, keberanian luar biasa. Apa tuh berani? Nawarin anaknya kepada siapa? Temannya sendiri, yaitu siapa? Utsman dan Abu Bakar. Bal hadhihi hiya rajulatu shadiqah. Bahkan ya, yang dilakukan oleh Umar ini adalah kelaki-lakian tuh. Kelaki-lakian yang benar tuh, laki-laki yang benar tuh. Yang nawarin anak ya. Ya, dia punya anak perempuan, sebelum yang lain-lain ditawarin dulu. Tentu yang beliau tawarin bukan orang sembarangan, ya. Masalah. Tawarin kepada siapa? Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Nah, kalau orang lain mungkin malu. Ya. Tazharu fi fi'lil Faruq Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Sifat kesatria ini yang terpuji nampak pada apa yang dilakukan oleh Umar Al-Faruq saat beliau menawarkan anaknya kepada siapa tadi? Kepada Utsman dan Abu Bakar. Bahwa yuridu ayyasuna irdahu. Umar ingin yasuna irdahu. Umar ingin menjaga, memelihara kehormatannya. Fala yara fi nafsihi ghadhadah. Dia tidak canggung-canggung. Nah, ya. Dia tidak melihat pada dirinya rasa malu, rasa malu, rasa hina, menawarkan tuh ayak ridha, ya, ayak rudha ibnatahu alal qub'is shalih. Dia nggak malu-malu, nggak canggung-canggung, menawarkan anak perempuannya kepada orang yang sepadan. Nah, ya, ya. Li'anna zawaja khairu wasilatin lil mujtama'il fadil. Karena berumah tangga adalah sebaik-baik perantara ya untuk membina apa? Ya, masyarakat yang mulia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar. Baik, kita bandingin sama orang sekarang. Yang dilakukan oleh Umar dengan orang sekarang bagaimana itu? Bertolak belakang. Fa aina nahnul yauma? Fa aina nahnul yauma? Coba kita lihat hal keadaan kita sekarang. Ada orang tua ya, punya anak perempuan. Ya, paling-paling yang ditawarin bukan orang soleh yang ditawarin. Ya, orang yang banyak duitnya. Ya.
atau pejabat. Nah gitu kan. Nah, orang sekarang, kalau orang dulu bukan yang dilihat duitnya, bukan yang dia apa, jabatannya. Nah ini menunjukkan bahwa betapa bodohnya itu ya. Nah, ini jahlil muslimin bi ahkamil Islam. Ya. Nah ini artinya kaum muslimin udah tidak mengerti tentang ajaran Islam. Wa jamalihin nasi, dan keindahan ajaran Islam yang luar biasa. Yatrukuna bana tahum awanisa. Ya. Kalau orang tua sekarang lebih rela membiarkan anak perempuannya, lebih rela membiarkan anak perempuannya telat nikah. Lebih rela membiarkan anak perempuannya terlambat nikah. Ya, apa yang ditunggu? Yang ditunggu yang ngelamar itu zulmal. Ya, apa zulmal? Ya. Jadi sengaja anak perempuannya telat nikah karena apa? Karena nunggu yang ngelamar itu zulman. Orang yang banyak duit, wasara al-wafir, orang yang kaya. Ya. Jadi lebih rela membiarkan anaknya tua nggak nikah daripada nikahin sama orang fakir. Ya, karena yang dicari menantu yang apa? Yang kaya. Nah itulah keadaan kita. Bandingin dengan keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah dengan demikian maka berakhirlah kisah ya, kawinnya Nabi yang ketiga ini kepada yang keempat kepada Hafsah binti Umar. Kita lanjut, Nabi menikah yang kelima kepada siapa? Sayyidah, ini bukannya namanya Zainab binti Huzaimah. Ini dapat julukan Ummul Masakin. Zainab binti Huzaimah julukannya Ummul Masakin. Di samping Ummul Mukminin sebagai istri Nabi, dia punya julukan khusus, ya, yaitu ibunya orang fakir miskin. Kenapa dijuluki ibunya orang fakir miskin? Karena beliau ini banyak memberi makan dan sedekah kepada fakir miskin. Kapan Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Huzaimah? Tazawajaha alaihi salatu wassalam ba'da Hafsah binti Umar. Setelah Nabi menikahi Hafsah anaknya Umar, ya, tidak berapa kemudian beliau Rasul menikahi Zainab binti Huzaimah. Wahiyah Huzaimah ini, Zainab binti Huzaimah ini pun janda. Seperti tadi Hafsah janda, nah, ini pun Zainab binti Huzaimah janda. Jandanya siapa? Armalatul Batalul Mikdam, syahidul Islam. Jandanya jagoan. Batal itu jagoan. Al-Mikdam yang kalau perang adanya di paling depan. Jadi kalau orang jagoan, orang pemberani ada di mana? Di depan. Syahidul Islam. Beliau ini termasuk ya orang yang gugur di medan pertempuran. Gugur mati syahid di medan pertempuran. Yang membuat istrinya ini menjadi janda. Siapa itu suaminya? Ubaidah bin Haris. Anaknya Abdul Muthalib. Nah, ya. Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib, ya. Haris ini kan saudaranya bapaknya Nabi, ya. Jadi masih anak sepupu jadi. Suaminya siapa? Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anhu. Allazi tusyhida fi awalil mubarazati fi ghazwati Badar. Beliau ini suaminya Ubaidah tadi dikatakan jagoan. Karena waktu zaman dulu sebelum perang gitu, sebelum perang berkecamuk diawali dengan lawan tanding, namanya mubarazah. Lawan tanding. Apa itu lawan tanding? Dari pihak yang satu kamu perang kan dua kelompok. Mana jagoan lu? Keluarin. Mana jagoan kamu? Keluarin sini. Dari pihak yang satu mengatakan, mana jagoan? Ayo keluarin.
Nah, itu lawan tanding. Nah, dari pihak Nabi Muhammad yang tampil siapa ini? Yang tadi dikatakan jagoan, Ubaidah bin Harits. Tuh, ya, lawan tanding sebelum perang Badar dimulai. Nah, ini Ubaidah bin Harits gugur, ya. Ya, gugur, ya, langsung mati syahid. Nah, itulah kisahnya Zainab binti Jahsin ini janda. Wa qad kanat hina istishhadi zawjiha taqumu. Nih Zainab ikut juga perang. Ya, orang dulu perempuan ikut perang. Nah, kalau orang perempuan tugasnya itu merawat prajurit yang luka gitu ya. Nah, jadi Zainab binti Jahsin ini ikut perang. Kerjaannya apa? Waktu perang Badar itu, saat suaminya meninggal, takumu biwajibiha. Walaupun suaminya gugur, tetap dia melaksanakan tugasnya nih. Yaitu apa? Is'afil jarha. Apa itu? Ngobatin prajurit yang terluka. Tadmini jirohihim. Ngobatin lah, sama juga mengobatin mereka yang luka. Walam yusghil hastishhadu zawjiha anil qiyam biwajibiha. Walaupun suaminya gugur, ya, tidaklah apa? Walaupun suaminya waktu itu gugur, tidaklah melemahkannya dia untuk melakukan tugas. Tetap aja dilakukan tugasnya, ngobatin prajurit yang apa? Yang gugur. Dia enggak pikirin, dia enggak sedih kalau suaminya itu apa? Gugur. Hina hatta kataballahu nasra lil mu'minin, sehingga Allah Ta'ala berikan kemenangan kaum muslimin pada waktu perang Badar. Walaupun ya suaminya meninggal dunia, akhirnya perang Badar ini dimenangin oleh kaum muslimin. Ini perang Badar awal ma'rakah, ya, perang yang pertama kali. Ya, karena sebelumnya itu belum ada perang, karena kaum muslimin masih lemah. Perang Badar ini kaum muslimin udah banyak. Itulah perang pertama kali. Khaduha ma'al musyrikin. Jadi kaum muslimin melawan orang musyrikin yang pertama kali. Orang musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ini sebetulnya perang Badar ini enggak direncanakan. Nabi Muhammad SAW perintah kepada orang-orang muhajirin, enggak diperintah Ansor. Orang-orang muhajirin. Karena Nabi dapat berita rombongan dagang, sekali lagi, kafilah dagang bawah pimpinan Abu Sufyan baru pulang dari negeri Syam, mau pulang kemana? Ke Mekah. Itu kan ngelewatin jalanan Madinah. Ya, Nabi dapat berita. Maka Nabi perintah orang muhajirin untuk mengambil barang-barang dagangan yang mereka bawa dari negeri Syam, mau pulang ke rumah ke Mekah. Bukan artinya Nabi perintah kaum muslimin jadi apa? Penyamun, perampok, bukan. Karena kaum muslimin, orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah, nyusul Nabi di Madinah, tidak bawa apa-apa. Ya, mereka nggak ngizinin orang Islam nyusul Nabi di Madinah hijrah, kecuali mereka meninggalkan semua harta yang mereka miliki. Rumah loh, ya, rumah apa aja tinggal sini. Itu nyusul ngapa? Ya, kalau hanya pakai celana kolor, gini. Nah, itulah orang-orang Mekah, ya, imannya sangat kuat gitu, rela meninggalkan semua harta demi untuk agama. Oleh karena itu saat Nabi dapat berita, ya, kalau barang dagangan bawah pimpinan Abu Sufyan pulang ke Mekah, ambil ini barang kita, sebab ini kan harta kaum muslimin dirampas oleh mereka itu di Mekah. Nah, ini ambil. Itulah tujuannya. Oleh karena itu yang melaksanakan perintah Nabi untuk mengambil barang ini jumlahnya cuma 300. Nah, Abu Sufyan orang pinter. Tahu Abu Sufyan kalau barang-barangnya mau di-stop oleh kaum muslimin. Sehingga pimpinan kafilah dagang ini, Abu Sufyan cepat-cepat naik kuda minta bala bantuan. Nah, dari teman-temannya yang ada di Mekah, supaya barang dagangan yang mereka bawa itu enggak diambil oleh
sahabat. Oh ya. Ini Abu Sufyan langsung ya dengan cepat naik kuda ke Mekah, ngambil apa ya, minta tolong sama teman-teman yang lain dengan persenjataan yang lengkap supaya barang-barang yang mereka bawa jangan sampai dirampas oleh. Nah, akhirnya sampailah mereka itu ya, bantuan tentara dari Mekah sampai di Kampung Badar namanya. Nah, akhirnya mereka itu menjadi satu, yang dari Mekah dengan yang dari Syam, sehingga jumlahnya ada 1000. Sedangkan kaum muslimin tadi jumlahnya cuma berapa tuh? 300. Dan mereka saat pulang ke Mekah ngambil senjata, sehingga apa nih? Kudanya mereka pasukan kuda. Nah, waktu itu kalau perang pakai kuda itu luar biasa. Kemudian ya, ontanya aja ada 600. Wah, kudanya ada 700. Sedangkan kaum muslimin kudanya cuma 3. Ontanya 60. Jadi dari Madinah menuju lokasi perang itu naik ontanya gantian. Nah, kalau orang 300, ontanya 60 kan gantian. Dan persenjataannya pun nggak lengkap, karena tujuannya hanya ingin apa tuh? Ngambil barang. Nah, nggak pakai pulang ke, kalau dia kan pakai pulang dulu ke Mekah ngambil senjata. Kalau orang sahabat Nabi nggak pakai pulang ke Madinah. Oleh karena itu terjadilah perang dengan yang tidak sebanding, ya. Nah, ini sedangkan ini adalah perang yang menentukan. Seandainya kaum muslimin pada waktu itu perang kalah, niscaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga Nabi berdoa, Nabi Muhammad sebelum perang berdoa, mengangkat kedua belah tangannya ya lebih tinggi daripada pundaknya gitu. Kan Nabi Muhammad kalau orang doa mengangkat kedua belah tangan melebihi pundak, berarti doanya apa nih? Luar biasa. Gitu. Kalau kita kan biasa aja gitu. Sampai sorbannya jatuh dari pundaknya, kena ngangkat tangan lebih tinggi dari pundak. Apa itu doa Nabi? Ya. Kata Nabi Muhammad, seandainya kau tidak berikan kemenangan kami ya Allah, kami kalah, maka nggak ada lagi orang yang menyembah engkau di muka bumi. Nah, inilah perang yang sangat menentukan. Nah, dengan izin Allah perang ini dimenangkan oleh kaum, sehingga ya tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka semua pada tewas. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Termasuk siapa? Ya, bapaknya Hindun, suaminya Hindun dan saudaranya Hindun. Mereka itu orang-orang tokoh-tokoh semua tewas pada waktu perang. Abu Lahab nggak tewas karena dia nggak ngikut perang. Abu Lahab nggak ngikut perang sehingga dia itu nggak tewas. Nah, itulah kesimpulannya perang Badar. Baik. Walamma alimar Rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad tahu betapa sabarnya siapa tadi? Zainab binti Huzaimah. Walaupun suaminya gugur di medan perang, namun beliau tetap aja nggak sedih melakukan tugasnya apa? Merawat prajurit-prajurit kaum muslimin yang luka. Nabi tahu annahu lam ya'udhuna kama ya'uluha. Setelahnya suami nggak ada, tidak ada lagi yang orang laki yang apa tuh? Yang melindunginya. Ya. Langsung Nabi ngelamar tuh, khotobaha li nafsihi wa awaha. Kemudian Rasulullah lah yang melindungi Huzaimah, Zainab binti Huzaimah. Wajabaro khotiroha. Dan Nabi ya menghilangkan segala kesedihannya ba'da aning qata'an nasir wal mu'in, setelah suaminya meninggal dunia. Yaqulu Fadilatus Syekh Muhammad Mahmud As-Shawab di dalam bukunya Fi Risatil Qayyimah Zaujatin Nabi Tahirat.
Jadi Muhammad Mahmud Shawab punya buku, ya. Bukunya itu judulnya Para Istri Nabi yang Suci. Ba'da an dzakara kisah tasdishha di zaujiha, setelah menyebut kisah, ya, suami Zainab ini meninggal, wa ma fiha min sumuwin wa 'azamah, ya. Setelah menyebut tentang kisah suaminya yang meninggal pada waktu perang Badar, kata Syekh Mahmud Shawab, wa kanat balagat sittin, saat Nabi menikahi Zainab ini, Zainab binti Huzaimah, umurnya udah 60 tahun. Udah 60 tahun, dan nenek-nenek. Hina tazawwajan Nabi walam ta'ammar indan Nabi siwa amain. Setelah dinikahi oleh Nabi hanya 2 tahun meninggal dunia. Nah, ya. Jadi enggak lama berumah tangga sama Nabi, hanya sekitar berapa? 2 tahun. Summa tawaffahu ilaihi radiyatan mardiyah. Kemudian beliau wafat radiyatan mardiyah. Fama ra'yul khurrasina bi hadzal zawj syarif. Ya. Wa ghayatihin nabila. Fama ra'al khurrasin gitu ya. Al khurrasin ini orang-orang nih, orang-orang orientalis, orang-orang yang memusuhi Islam, ya. Dia tidak melihat tuh apa hikmahnya Nabi menikahi siapa? Zainab binti Huzaifah. Padahal tujuannya Nabi sangat mulia. Apa itu tadi? Nolongin seorang janda. Seorang janda yang suaminya meninggal dunia waktu perang Badar. Dia menjanda, tidak ada yang ngasih nafkah. Nah, inilah tujuannya Nabi menikahi siapa tadi? Zainab. Emang tidak diketahui oleh mereka-mereka itu yang nuduh-nuduh Nabi kalau Nabi banyak kawin karena Nabi itu apa, ya? Ingin melampiaskan hawa nafsu. Ini pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka yang menuduh Nabi yang tidak benar. Wa hal yajiduna fihi syai'an mimma ya'faqul apakun. Hal yajiduna fihi syai'an. Apakah kisah Nabi menikahi Zainab binti Jahsan ini didapati oleh mereka yang, ya, dalil, ya, yang apa? Mereka yang menebarkan berita bohong, ya. Kan mereka menebarkan berita bohong yang enggak benar. Apakah ada dalil dalam kisah Nabi kita menikahi Zainab binti Huzaimah? Enggak ada sama sekali. Ayajiduna fihi asaran lil hawa wa syahwah, gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kita ajukan kepada mereka. Apakah pernikahan Nabi kepada Zainab binti Huzaimah ini terdapat, ya, alasan bahwa Nabi menikahi karena syahwat? Orang udah 60 tahun dan nenek-nenek dinikahi syahwat apa? Am huwa nablu, apakah nikahnya itu semata-mata suatu kemuliaan gitu ya. Wal afaf gitu. Jagain perempuan yang lemah. Al-azamah warahmah, hanya belas kasih kepada janda. Al-fadlu wal ihsan, tidak lain adalah, ya, tidak lain adalah Nabi ingin membalas jasa baiknya ini Zainab, karena dia adalah seorang wanita yang ikut perang tuh, ya. Min rasulil insaniyat akbar, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kadang ja'a rahmatan lil alamin. Memang Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menebar luaskan rahmat kepada seluruh alam. Fal yattaqillahil mustasrikunal mughridun. Jadi hendaknya mereka nih orang-orang orientalis, ya, yang nuduh-nuduh, yang mencela-cela Nabi, takut sama azab Allah lah ini. Wal yu'addu amanatal ilmi wala yakhunuha. Kalau mereka ngaku orang pinter, ya, nulis itu jangan sembarangan. Orang ngaku orang pinter, dia nulis, dia ngomong, tulisan dan kata-katanya itu harus amanah, ya. Kata-katanya harus amanah, jangan khianat, ya. Katakanlah yang sesungguhnya, jangan mencari-cari hal-hal yang tidak benar. Fisabili ghayatin khabisatin, tidak lain tujuan mereka adalah buruk, jelek. Istasroku wada rasul ulum, mereka
mempelajari sejarah Nabi, kawinnya Nabi, tujuannya tidak lain bukan ingin mencari kebenaran, tetapi ingin mencari apa? Celah-celah yang sekiranya dapat menciderai Nabi kita Muhammad SAW, ya. Tuh, darasu al-ulum al-islamiyah khosah adas. Mereka mempelajari ajaran Islam dengan tujuan ingin apa? Tuh, adas wal kaid wan nail min sayyidil insani Muhammad. Tujuannya adalah mencari celah-celah gitu. Di mana dapat apa? Ya, mencederai, mengotori perilaku kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ya yang dilakukan oleh mereka itu orang-orang orientalis, memang sengaja dibiayai, ya, untuk ya tujuan seperti itu. Nah, dengan demikian selesai kisahnya Nabi menikahi Zainab binti Huzaimah, kemudian istri yang keenam, ya, namanya Zainab juga, tapi binnya lain, binti Jahsin. Nah, ini yang dikatakan janda anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, ini juga banyak sekali, ya, tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Nabi. Tazawwajah alaihissalam wa hiya sayyib. Nabi pun menikahi Zainab binti Jahsin. Waktu itu Zainab udah janda juga. Cuman ini jandanya bukan suaminya meninggal, ya. Nah, suaminya Zaid bin Harithah cerai. Nah, ini janda. Wahya ibnatu ammatih. Zainab ini anak bibinya Nabi. Nah, jadi masih orang Quraisy, ya. Ya, jadi orang besar lah gitu, ya. Wa kana qad tazawwajaha Zaid bin Harithah. Sebelumnya Nabi menikahi Zainab binti Jahsin, dinikahi oleh Zaid bin, yang nikahin Nabi, ya. Karena Zaid ini suaminya Zainab itu anak angkat Nabi, anak angkat, ya. Nabi kita nikahin Zaid anak angkatnya ini dengan anak bibi beliau, ya, namanya Zainab binti Sumatallaqoha. Karena kedua suami istri ini enggak sepadan, tahu enggak sepadan, enggak kupu. Karena Zaid bin Harithah ini kan awalnya dulunya hamba, dimerdekakan Nabi, dijadikan anak angkat. Sedangkan Zainab ini orang apa nih? Ya, orang terpandang, ya, orang terpandang, sehingga rumah tangganya enggak berjalan lancar. Nah, sehingga Zaid ini nalak kepada Zainab. Kemudian Allah Ta'ala perintah. Nah, ya. Kalau seandainya Nabi emang naksir sama Zainab, langsung aja dinikahin. Kenapa pakai nikahin buat siapa? Nah, ya, udah janda baru dinikahi kan gitu. Nah, yang merintahin Nabi menikahi Zainab ini Allah Ta'ala dengan tujuan tasri'. Nah, ini udah pernah kita, syariat Islam boleh nikah kepada, ya, mantan istri anak angkat. Nah, ini untuk menghapus adat dan tradisi orang-orang jahiliyah, kalau punya anak angkat walaupun anak orang lain bagaikan anak sendiri. Sehingga apabila anak angkat punya istri, istrinya anak angkat tuh bagaikan menantu sendiri, nggak boleh dinikahi. Itu menurut ajaran Islam nggak benar, ya. Anak angkat itu anak orang lain, boleh nikah kepada mantan istrinya anak. Nah, kecuali kalau anak sendiri nggak boleh. Ini tujuan, makanya Allah perintah Nabi menikahi mantan istrinya anak. Jadi bukan kemauan Nabi, Allah yang suruh. Tuh, di sini dikatakan Nabi kawin nama Zainab binti Jahsin li hikmatin, ada hikmah. La ta'luha hikmatun fi zawaji ahadin min azwaji, yang tidak ada hikmah seperti ini pada hikmah lain saat Nabi menikahi wanita yang lain. Ini hikmahnya khusus nih. Apa itu hikmah? Ibtal bid'atit tabani. Tuh, ibtal itu menghapus adat tradisi jahiliyah saat mengangkat anak gitu, ya. Tuh. Apa itu adat? Anak angkat bagaikan anak sendiri, dapat warisan.
Tuh, sehingga menantunya pun seperti menantu sendiri, nggak boleh dinikahi. Dia mau dihapus oleh Allah. Kama marra ma'ana inda zikri al-hikmah tasriyah. Ini udah diterangin kemarin saat kita berbicara tentang hikmah tasriyah. Wa huna yahlu li ba'dil mughridin. Nah, ini orang-orang orientalis nemuin ini. Kan mereka itu tujuannya mencari-cari celah. Nah ini celahnya, peluang sangat apa ini? Sangat bagus buat jelek-jelekin Nabi dah. Al-mughridin artinya mereka yang tidak suka sama Islam. Al-hakidin alal Islam wa ala nabil Islam. Ada celah bagi mereka yang dengki. Ya, kan orang memusuhi Islam lantaran dengki sama Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu yang dengki, yang tidak suka? Al-mustasrikin al-makirin, orang-orang orientalis. Wa aznabihim al-marikin. Dan aznab itu kan buntut, maksudnya dibuntut anak-anak murid. Anak-anak muridnya orang orientalis. Dan kan banyak anak-anak kita ini yang dikasih beasiswa belajar di mana? Di barat. Nah, ya. Sengaja dikasih beasiswa melalui UIN, melalui apa? Belajar di barat. Nah, kalau orang belajar Islam di Mekah benar. Belajar Islam di Mesir, di Kairo, di Azhar benar. Belajar Islam di barat. Di Cambridge, di Kanada, di apa? Nur Khalis Majid belajar Islamnya di mana itu? Kanada kalau nggak salah. Nah mereka yang dikasih beasiswa ini anak-anak yang dadanya masih kosong. Tahu dadanya masih kosong? Ya, tujuannya ingin dicuci otak. Jadi kalau kita ini cuci pakaian gitu. Nah, kalau di barat itu di akademi itu nyuci otak. Gitu. Jadi nanti dia pulang bawa otak mereka buat ngejelek-jelekin Islam. Nah ini ya, orang-orang orientalis dan anak-anak muridnya orang talis. Ya. Jumpuin celah tuh pernikahan Nabi sama Zainab. Tuh. Manfaatan li ta'ni bin Nabi Thahir Zaki. Ada celah untuk mencela Nabi. Wa yulafiqul abatil, buat kedustaan. Bisa babi, nah disebabkan ada riwayat-riwayat Israiliyat. Nih, Israiliyat yang bikin Yahudi jelek-jelekin Nabi berkenaan dengan kawinnya Nabi sama Zainab. Nah sayangnya Israiliyat ini ulama-ulama kita saat bikin tafsir riwayat Israiliyat yang nggak benar ini dikutip oleh ulama kita. Kalau seandainya setelah dikutip diberikan komentar, nah itu bisa. Kadang-kadang ulama kita nggak berikan komentar, hanya ngutip-ngutip aja. Tapi tujuan ulama kita benar supaya nanti generasi belakangan yang ngelanjutin gitu. Nah, akhirnya generasi belakangan tidak juga mengomentari sehingga riwayat Israiliyat ini dijadikan dasar bagi orientalis buat ngejelek-jelekin Nabi. Apa itu riwayat Israiliyatnya? Gini. Nih, ini riwayat Israiliyat saat nafsirin ayat Nabi kita disuruh kawin sama Zainab, ya. Gini, faqad za'amu, nah ini Israiliyat. Za'amu mereka nyangka, wabi sama za'amu, sangat buruk sangkaan mereka. Anan Nabi nih, riwayat Israel gini bunyi. Nabi Muhammad SAW ya, pada waktu Zainab belum dicerai oleh siapa? Zaid ya. Nabi Muhammad pernah lewat ya, mampir di mana? Mampir di rumah Zaid ya. Nabi Muhammad lagi lewat, mampir di rumah Zaid. Zaidnya itu suaminya, anak Nabi, nggak ada di rumah. Yang ada hanya siapa? Yang ada hanya Zainab istrinya. Wa huwa ghaib gitu ya. Suaminya Zaid ini nggak ada di rumah, yang ada hanya istrinya saja. Faro'a Zainab. Nah, Nabi ngelihat Zainab. Waktu itu suaminya nggak. Nabi ngelihat Zainab, kata riwayat Israel, langsung Nabi Muhammad jatuh cinta. Masyaallah. Nabi mampir di rumah Zaid, waktu itu saya nggak ada. Yang ada hanya bininya. Ngelihat Zainab langsung ahabbaha. Masyaallah, langsung Nabi kita jatuh cinta sama Zainab. Seakan-akan baru tumben ngelihat Zainab.
Padahal yang nikahin Nabi sama yang nikahin Zaid sama Zainab siapa? Nah, keduanya Zainab itu tadi kan anak bibinya Nabi. Masa iya Nabi jatuh cinta? Ya. Jadi sebelum Zainab dinikahi oleh Zaid, Nabi udah sering ngelihat Zainab. Kalau memang jatuh cinta dari dulu aja. Ya, sebelum nikahin buat anak kan begitu. Tapi kalau kita ini nggak tahu kisah seperti itu, kita termakan oleh riwayat Israiliyat yang mengatakan tadi Nabi pernah mengunjungi rumah Zaid, anak angkatnya. Zaid nggak ada di rumah, ngelihat Zainab langsung Nabi jatuh cinta. Wa waqa'at fi qalbi. Wah. Nabi kita pulang ke rumah ya, langsung hatinya itu udah nginget aja mah. Yang dilihat hanya Zainab tuh waqa'at fi qalbi. Pokoknya kata Nabi saking takjubnya melihat kecantikan Zainab, apa kata Nabi? Ini bukan apa kata orientalis. Nabi bilang begini, Subhana muqallibal qulub. Maksudnya Subhana muqallibal qulub. Artinya apa? Subhanallah. Kalau ngelihat sesuatu ya yang menakjubkan kan subhanallah. Subhanallah yang telah membolak-balik hati. Seakan-akan kok dulu lain gue lihat Zainab sekarang itu seakan-akan gitu ya. Nah, saat Nabi mengutarakan keheranannya ngelihat siapa tadi? Zainab di rumah Zaid dengan ucapan subhana muqallibal qulub didengar oleh Zainab. Memang Zainab itu udah mulai retak nih rumah tangganya nih. Ya. Didengar oleh ucapan Nabi itu tadi memuji kecantikan Zainab didengar oleh Zainab itu sendiri. Falamma ja'a zaujuha. Nah, ketika suaminya pulang Zaid, akhbarathu bima sami'at minar rasul. Maka Zainab dengar katanya. Maka Zainab ngasih tahu kepada suaminya, tadi Rasulullah kesini, ya, ngelihat saya, gitu kata Zainab kepada saya, ngelihat saya, dia naksir sama saya, kata Zainab kepada suami. Nah, lantaran itulah Zaid cerai. Nah, ini namanya riwayat tuh. Nah, ya ini riwayat. Fa'ulima annaha waqa'at fi nafsi. Nah, saat itulah Zaid tahu kalau Rasulullah cinta sama istrinya. Fa'atar Rasul yuridu tolaqoha. Langsung Zaid datang ke Rasul. Kan Rasul itu bapak angkat. Ya Rasul, kalau memang engkau suka sama istri saya ceraiin sekarang. Kata siapa itu? Zaid. Maka apa kata Nabi? Amsik alaika ahlak. Nah, jangan kata Nabi ya. Jangan kamu cerai istri engkau ya. Wa fi qalbihi padahal di dalam hati Nabi sangat mengharapkan kalau Zaid itu nyerahin apa? Nyerahin istrinya siapa? Zainab. Akhirnya talaqaha Zaid. Akhirnya Zaid mentalak Zainab. Nah, oleh karena itulah langsung Nabi kita kawin sama Zainab. Itu tadi riwayat siapa tuh? Ya. Kita yang nggak tahu ini aja udah bisa. Nih nggak benar nih. Nah, Yaqul Ibnul Arabi insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok terakhir penutupan, insyaallah bisa kita tamatin buku ini. Ini udah yang ke-6, tiga istri Nabi. Ya. Iya, itu bukan Hafsah. Nggak lain, Hafsah itu kan anaknya Umar. Hafsah anak Umar. Sedangkan istri Utsman yang pertama dan yang kedua itu anak Rasulullah gitu. Ya. Ya. Nikahin siapa? Hafsah. Boleh. Oh, kalau itu bukan Hafsah namanya. Namanya Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Ya. Ya, jadi Ummu Kulsum kakaknya, Ruqayyah adiknya. Ya. Itu enggak boleh ya, wa antajma'u bainal ukhtaini. Jadi enggak
nggak boleh nikah ya menghimpun antara kakak beradik, sehingga salah satunya cerai atau salah satunya apa wafat. Nah, jadi setelahnya Ummu Kulsum wafat, kakaknya barulah Nabi nikahin Ruqayyah anak adiknya kepada Utsman. Jadi waktu udah wafat, kalau masih hidup nggak bisa. Ah. Kalau iya. Oh iya. Tapi kalau sama-sama satu ranjang bukan kakak beradik boleh. Nah, ini yang dia. Baik, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.